dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Bapa Yesus yang baik, di mana di hari ini Tuhan kami mengikuti ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, untuk memulia dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, masih semangat memuji nama Tuhan? Iya. Kita angkat sebuah lagu, Semua Baik, karena kebaikan Tuhan begitu besar kepada kita. Seperti rusa yang rindu sungai. Selamat pagi semua anak-anak SMP Metode 10 Belawan.
Salam sejahtera bagi kita semuanya, secara khusus untuk anak-anak kelas 7, murid baru. Salam kenal bagi kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Biarlah Engkau urapi Tuhan, mereka boleh benar-benar memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 hingga pada ayat yang ke-29. Markus 6 ayat yang ke-14 hingga pada ayat yang ke-29. Agak lumayan panjang pembacaan firman Tuhan, tapi kita akan tetap membacanya secara keseluruhan. Yaitu demikian bunyi firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes mendengar Herodes karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah anak-anak yang mendengarkan dan yang melakukan firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak SMP Metodis 10 Belawan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah jangan menyimpan dendam. Tolong semua anak-anak mengikutinya bersama-sama, jangan menyimpan dendam. Saya mau bertanya kepada anak-anak yang di rumah, apakah di antara kalian pernah dilukai atau disakiti oleh teman, sahabat, orang tua, atau siapapun itu? Nah, pasti kalian menjawab pernah, atau mungkin ada yang sampai memendamnya di dalam hati masing-masing. Anak-anak, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psikologikal Harian Kompas tanggal 19 September 2014 menyatakan bahwa menyimpan rasa dendam dan sakit hati itu berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Jadi anak-anak, hati-hati ketika engkau menyimpan dendam di dalam hatimu. Anak-anak, ada sebuah film yang berjudul Joker, mungkin kalian pernah menontonnya. Nah, di sana dikatakan ada seorang yang dahulunya namanya adalah Arthur Fleck. Ingat, ini hanya sebuah film, bukanlah kisah nyata. Tetapi dalam film ini kita bisa menemukan dan pengajaran yang berarti kepada kita. Yaitu dikatakan bahwa si Arthur ini dia memiliki kerinduan yang sangat besar supaya dia boleh menjadi seorang yang sukses secara khusus dalam stand up komedian. Namun ternyata anak-anak dia sering kena ejek, kena bully oleh karena statusnya sebagai komedian. Hingga pada akhirnya anak-anak, orang yang mengejek dia itu dia ingat dan dia dendam di dalam hatinya, dia marah dan akibatnya dia membunuh orang-orang yang pernah menyakitinya. Nah, bahkan anak-anak dia juga melampiaskan dendamnya itu dengan cara membunuh, mengancam banyak nyawa orang. Nah, itulah salah satu efek daripada orang yang menyimpan dendam di dalam hati, bahwa itu sangat berbahaya. Nah, anak-anak, di dalam pembacaan hari ini dikatakan ada seorang yang bernama Herodias juga memiliki hal yang sama seperti si Joker ini, yaitu dia sudah lama menaruh dendam di dalam hatinya. Kepada siapakah dia dendamnya? Itu kepada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis? Tentu pernah. Nah, ia menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis. Sebenarnya tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hanya menasehati Herodes supaya tidak menikah dengan istrinya Herodias, karena itu adalah saudaranya ataupun istri saudaranya. Tetapi Herodias menyimpan rasa sakit hatinya, menimbunnya di dalam hatinya. Sehingga anak-anak, apa yang terjadi di dalam pembacaan ini yang kita temukan bahwa Herodias berencana ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Memang tidak ada kesempatan baginya beberapa kali untuk membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi di dalam pembacaan pada hari ini yaitu dia berhasil melampiaskan amarahnya, yaitu di suatu ketika, di saat dan cara yang tepat, di mana dikatakan putrinya yang pintar menari, yang bisa menghibur hati ayahnya, juga menghibur hati para tamunya, sehingga ayahnya Herodes ingin memberikan hadiah kepadanya. Dan Herodes katakan bahwa apa saja yang dia inginkan akan dipenuhi. Nah, anak-anak yang terkasih, putrinya tersebut pun langsung menemui ibunya dan meminta pendapat hadiah apa kira-kira yang akan dia minta kepada ayahnya Herodes. Seperti kita biasanya ya, ketika kita dihadiahkan sesuatu,
pasti kita kebingungan apa yang akan kita terima, dan tentu yang kita tanya orang yang pertama adalah mama kita. Nah, demikian juga si putri daripada Herodias ini, dia bertanya kepada mamanya hadiah apa yang akan dia berikan ataupun dia mintakan. Dan tentu anak-anak, dalam kesempatan ini mamanya Herodias, dia berkata bahwa inilah yang tepat untuk melampiaskan amarah dendam di dalam hatinya, sehingga tidak berlama-lama dia menunggu dan dia langsung menjawab putrinya, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Ia menuntut kepala nabi itu, kepala Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita perhatikan di dalam pembacaan ini, bahwa rencana Herodias berjalan dengan sukses. Putrinya pun meminta kepala Yohanes atas petunjuk ibunya, sehingga dendam Herodias pun terlampiaskan. Sungguh terlalu, ya. Padahal Yohanes Pembaptis hanya mengingatkan hal yang baik kepadanya, tetapi ternyata itu membuat dia sakit hati dan dia memendam di dalam hatinya. Dan oleh karena amarah yang dia pendam itu, pada akhirnya dia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Dan bahkan pada hari ini kepala Yohanes Pembaptis dia harapkan agar diantar ke hadapannya ataupun dipenggal. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau menyelidiki hati kita. Masih ingatkah kapan kita mengungkapkan dendam kepada orang lain? Nah, saya mau bertanya, ibu mau bertanya kepada kalian, apakah itu membahagiakan anak-anak ketika kalian memendam rasa amarah di dalam hati kalian? Pasti jawabannya tidak. Itu pasti memuaskan amarah kita dan pasti kita tidak pernah mengalami kebahagiaan. Karena sesungguhnya dendam, amarah di dalam hati tidak pernah menimbulkan sukacita, tetapi hanya membuat hati kita menjadi gundah gulana. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kamu ingin merasakan sukacita? Apakah kamu ingin merasakan merdeka di dalam kehidupanmu sehari-hari? Apakah kamu ingin bahagia? Apakah kamu ingin merasakan ketenangan? Tentunya anak-anak, kalau kamu ingin merasakan hal yang demikian, buanglah amarah dari dirimu. Jangan pernah menyimpan dendam di dalam hatimu, tetapi buanglah setiap amarah yang ada di dalam dirimu, maka otomatis engkau akan merasakan sukacita, damai di dalam hatimu. Nah, mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan amarah dari hidup saya, dari diri saya? Bagaimana caranya supaya saya boleh terbebas dari yang namanya dendam? Bagaimana caranya supaya saya dapat memiliki sukacita itu? Hari ini kita mau belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, cara melepaskan dendam di dalam hati adalah berpikir positif. Ambil hikmat dari sumber sakit hatimu tersebut. Berpikir positif. Mungkin yang menyakiti perasaanmu itu adalah sebuah kebaikan bagimu. Seperti Yohanes, sebenarnya hal yang baik yang hendak dia sampaikan. Apabila Herodes berpikir positif dan mengambil hikmatnya, maka sebenarnya hal itu sangat menguntungkan baginya. Ingat, berpikir positif. Tidak semua rasa sakit hati itu mendatangkan keburukan kepada kita, tetapi bisa mendatangkan kebaikan. Yang kedua, anak-anak, hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa melepaskan dendam di dalam hati itu adalah berdoa. Berdoa. Di dalam Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, anak-anak, sebuah doa mungkin tidak selalu mengubah orang yang kamu doakan,
tetapi sebuah doa akan selalu mengubah dirimu. Ketika kita berdoa, maka akan terjadi kedamaian di dalam hati dan Tuhan mengubah kita. Ya, Tuhan mengubah kita sehingga amarah itu berubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Ingat anak-anak, ketika engkau memiliki rasa luka batin, sakit hati kepada siapapun itu, jangan pernah lupa berdoa terhadap dirimu dan terhadap orang yang telah menyakitimu. Yang terakhir, anak-anak, bagaimana caranya supaya kita dapat melepaskan dendam dari diri kita, yaitu mengampuni. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu perbuat jugalah demikian. Anak-anak, Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni semua kesalahanmu, semua kesalahanku, semua kesalahan semua orang. Yang kecil, yang besar, Tuhan telah ampuni. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan Yesus telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yakinlah anak-anak, ketika ketiga hal ini engkau lakukan dalam kehidupanmu, maka engkau bisa terbebas dari yang namanya dendam, amarah. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang menikmati sukacita dan kedamaian di dalam hidupmu. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya anak-anak boleh terberkati lewat firman ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melepaskan setiap amarah yang ada di dalam diri kami. Kami boleh melepaskannya ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.